Nah, kemudian dari istri yang bernama Darapetak, Raden Jayawijaya ini memiliki seorang anak bernama Jayanegara. Tapi sayangnya Jayanegara ini dibunuh oleh Ratanca. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 4 istri Raja Jawa yang paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Siapa saja mereka? Yuk disimak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Dan tekan juga lonceng notifikasinya biar kalau misalnya saya upload video baru kalian dapat notifnya. Siapa nih di antara kalian yang setuju dengan pendapat bahwa suksesnya seorang pria itu pasti selalu ada wanita di belakangnya yang selalu mendukung untuk terus maju hingga akhirnya mendapatkan impiannya. Tapi terkadang nih wanita juga membuat pria itu jatuh dan segala apa yang telah dicapainya lenyap begitu saja. Nah, hal ini senada dengan apa yang dialami oleh raja-raja yang terdahulu pernah memerintah di Pulau Jawa. Melalui istri mereka, kesuksesan bisa diraih dengan mudah. Pun melalui istri mereka, kehancuran bisa didapatkan dengan mudah. Siapa saja mereka? Yuk disimak. Yang pertama dari kerajaan Singasari, Ken Dedes. Ken Dedes adalah permaisuri dari Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan Singasari. Ken Dedes adalah wanita yang dikenal memiliki paras yang cantik dan membuat semua pria jatuh hati kepadanya. Hal ini sudah dibuktikan ketika Ken Arok tega membunuh majikannya yang bernama Tunggul Ametung agar bisa menikahi Ken Dedes yang merupakan penghasil dari raja-raja Jawa terhebat sepanjang masa. Karena kan Tunggul Ametung ini adalah suami dari Ken Dedes. Ken Dedes adalah wanita yang melahirkan generasi dari Wangsa Rajasa. Generasi ini berjalan mulai dari kerajaan Singasari hingga kerajaan Majapahit. Tanpa adanya Ken Dedes, mungkin Raja Jawa seperti Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara, dan Raden Wijaya tidak akan pernah lahir. Nah, karena kehebatannya inilah, maka anak dari Ken Dedes ini yang bernama Anusapati membangun sebuah candi yang saat ini dijuluki dengan Candi Kidal. Candi ini konon pernah digunakan untuk menyimpan abu dari Ken Dedes yang telah meninggal dunia. Candi ini pun juga memiliki relief yang bercerita tentang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari penderitaan. Nah, dari cerita inilah akhirnya ditafsirkan bahwa di masa lalu Ken Dedes ini selalu hidup menderita meski akhirnya menjadi wanita yang paling berpengaruh dalam sejarah raja-raja Jawa. Nah, yang kedua dari kerajaan Majapahit, yaitu Gayatri. Dia adalah salah satu istri dari Raden Wijaya yang menjadi raja pertama dari kerajaan Majapahit. Ia adalah anak dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari. Nah, jadi saat kerajaan Majapahit berdiri dengan megahnya, Gayatri ini sudah mulai menjadi istri yang terlibat banyak dalam pemerintahan. Dari 5 istri yang dimiliki oleh Raden Wijaya ini, Gayatri dan Dara Petaklah yang memiliki anak. Nah, makanya Gayatri ini memiliki kekuasaan yang cukup besar ya. Nah, kemudian dari istri yang bernama Darapetak, Raden Jayawijaya ini memiliki seorang anak bernama Jayanegara. Tapi sayangnya Jayanegara ini dibunuh oleh Ratanca. Hingga akhirnya ketika Raden Wijaya meninggal, maka tahta tersebut harus jatuh ke tangan Gayatri. Nah, kemudian saat penurunan tahta terjadi, Gayatri ini sudah terlanjur menjadi seorang pendeta Buddha. Akhirnya ia menyerahkan tahta kepada putrinya yang bernama Tribuana Tunggaldewi. Banyak sih yang menganggap bahwa penyerahan tahta ini hanya kamuflase saja. Meski dijalankan oleh putrinya, otak dari pemerintahan tetaplah Gayatri. Hal tersebut dibuktikan juga setelah Gayatri ini meninggal, tahta dari Tribuana Tunggaldewi akhirnya selesai dan digantikan oleh Hayam Wuruk.
Nah, selanjutnya istri dari raja yang juga memiliki pengaruh adalah masih dari kerajaan Majapahit, yaitu Anarawati. Anarawati ini adalah istri dari Prabu Brawijaya yang menjadi ujung tombak dari hancurnya kerajaan Majapahit. Ia adalah salah satu putri kerajaan Islam Campak yang terobsesi untuk membuat kerajaan Majapahit menjadi kerajaan Islam. Nah, setelah menikah dengan Prabu Brawijaya, ia terus merayu hingga akhirnya diangkat menjadi permaisuri. Dari tindakan ini, istana jadi resah. Pasalnya Anarawati memeluk Islam. Sudah dipastikan jika Prabu Brawijaya mangkat, maka Majapahit akan menjadi kerajaan Islam. Anarawati adalah putri yang sengaja dikirim oleh kerajaan Campak ke Majapahit sebagai hadiah. Dari sini lambat laun Prabu Brawijaya terus mengikuti perintah istrinya yang sangat cantik ini. Bahkan ya, para penasehat istana pun tidak pernah ia dengarkan petuahnya. Akhirnya Majapahit yang sangat kuat mulai keropos dan akhirnya hancur diserang oleh kerajaan Islam yang mulai bangkit. Nah, selanjutnya raja yang terakhir yang sangat berpengaruh juga adalah dari kerajaan Singasari. Dia adalah Sri Bajrawati yang merupakan istri dari Kartanegara yang merupakan raja terakhir dari Singasari ya. Ia adalah wanita yang hebat yang selalu setia menemani suaminya yang mulai menerima banyak tekanan dari kerajaan luar. Saat Kartanegara dibunuh, ia tetap setia dan tidak berusaha melarikan diri. Sri Bajrawati ini adalah wanita yang mampu membuat Kartanegara memperluas kekuasaannya hingga mampu untuk menguasai Bali. Dan Sri Bajrawati jugalah yang akhirnya melahirkan 4 putri yang menjadi istri dari Raden Wijaya. Nah, anak-anak itu adalah Gayatri, Tribuwaneswari, Prajna Paramita, serta Narendra Duhita. Nah, dari anak-anak inilah akhirnya Gayatri yang muncul ke permukaan dan menjadi orang yang paling penting di kerajaan Majapahit beserta anaknya yang bernama Tribuana Tunggal Dewi. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.